Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurul Hidayah. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai pedoman dalam beraktivitas sehari-hari. Mengikuti dan menaati anjuran Rasulullah SAW juga memiliki keutamaan tersendiri. Hal ini tertuang dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Semua umatku akan masuk surga, kecuali orang yang enggan." Para sahabat kemudian bertanya, "Siapakah yang enggan, wahai Rasulullah?" Beliau SAW bersabda, "Barang siapa yang menaatiku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dialah yang enggan." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan ketika hendak tidur pun, Rasulullah SAW sudah memberi contoh yang baik untuk ditiru tentang bagaimana adab sebelum tidur. Untuk mengingatkan kita kembali, adab sebelum tidur dalam Islam yang sesuai anjuran Nabi SAW, berikut kami sampaikan adab tidur menurut tuntunan Rasulullah SAW yang dikutip dari Kitabul Adab, karya Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub. Jangan lupa untuk terus dukung channel Nurul Hidayah TV dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Dan like serta share videonya. Sampaikanlah ilmu, walau satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surah Ar-Rum ayat 23. Anjuran Qailulah. Qailulah secara bahasa artinya tidur pada pertengahan siang. Karena artinya tidur siang, sebagian besar orang menyangka Qailulah merupakan tidur siang, dalam arti sebenarnya, yaitu benar-benar tidur. Pada nyatanya, Qailulah tidak harus tidur, istirahat pada siang hari juga sudah termasuk Qailulah. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Quran Surah An-Naba, ayat 9. Dari Ibnu Katsir berkata bahwa Qailulah adalah istirahat di pertengahan siang, walaupun tidak tidur. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari, nomor 939 dan Muslim, nomor 859. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Tidaklah kami Qailulah dan makan siang, kecuali setelah sholat Jumat." Maka, Qailulah berarti tidur atau istirahat yang dilaksanakan pada siang hari. Waktunya sekitar 20-30 menit sebelum zuhur. Dan menurut Ibnu Hajar, berdasarkan hadis di atas menunjukkan bahwa Qailulah termasuk kebiasaan para sahabat Nabi setiap harinya. Rasulullah SAW bersabda, "Qailulahlah, istirahat sianglah kalian, sesungguhnya syaiton-syaiton itu tidak pernah istirahat siang." Selain dianjurkan oleh Rasulullah SAW, Qailulah juga dapat mengobati insomnia, menurunkan stres, meningkatkan daya ingat, meningkatkan produktivitas, dan mencegah penyakit jantung. Tidur di awal malam. Rasulullah SAW adalah teladan bagi setiap muslim, maka barang siapa yang memperhatikan tidurnya, niscaya dia akan mendapati bahwa tidurnya beliau paling sempurna dan paling bermanfaat bagi tubuh. Beliau tidur di awal malam, dan bangun di awal sepertiga malam. Sahabat mulia Ibnu Abbas pernah berkata, yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim,
nomor 763, bahwa suatu ketika aku pernah bermalam di rumah bibiku, Muimunah, untuk melihat bagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Beliau berbincang sejenak bersama istrinya, kemudian tidur. Dibencinya tidur sebelum Isya dan berbincang setelahnya. Dibencinya tidur sebelum Isya, karena dapat melalaikan pelakunya dari sholat Isya hingga keluar waktunya. Adapun bercakap-cakap setelahnya yang tidak ada manfaatnya, dapat menyebabkan tidur hingga waktu subuh, dan luput dari sholat malam. Kemudian Al-Hafiz menegaskan bahwa larangan bercakap-cakap setelah Isya dikhususkan pada percakapan yang tidak ada manfaat dan kebaikan di dalamnya. Adapun percakapan yang bermanfaat, maka tidaklah termasuk dalam larangan ini, sebagaimana diterangkan dalam sebuah riwayat, bahwasanya Nabi bersama Abu Bakar, pernah bercakap-cakap hingga larut malam, karena urusan kaum muslimin. Menutup pintu, mematikan api dan lampu. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Matikanlah lampu-lampu di waktu malam jika kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu-pintu, bejana, serta makanan dan minuman kalian. Janganlah kalian meninggalkan api yang menyala ketika kalian tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, apabila seseorang tidur sendirian, sedangkan api masih menyala di dalam rumahnya, hendaklah ia mematikan terlebih dahulu sebelum tidur, untuk menghindari terjadinya kebakaran. Demikian pula apabila di dalam rumah terdapat beberapa orang, hendaklah orang yang terakhir yang melakukannya. Hal ini tentunya terdapat kebaikan duniawi dan ukhrawi, yaitu menjaga diri dan harta dari orang-orang yang hendak berbuat jahat, terlebih lagi dari gangguan syaitan. Berwudu. Apabila kalian hendak mendatangi tempat tidur, maka berwudulah seperti wudu kalian untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkata Imam Nawawi bahwa apabila seseorang telah mempunyai wudu, maka hal itu telah mencukupinya. Karena maksud dari itu semua adalah tidur dalam keadaan suci, khawatir maut menjemputnya seketika itu. Maksud yang lain dengan berwudu dapat menjauhkan diri dari gangguan syaitan dan perasaan takut ketika tidur. Mengibas tempat tidur. Apabila salah seorang di antara kalian hendak tidur, maka kibaskanlah tempat tidurnya dengan ujung sarungnya. Karena sesungguhnya dia tidak tahu apa yang akan menimpa padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dimanapun kita hendak tidur, lakukanlah kebiasaan baik ini. Kita bisa menggunakan alat pengibas apapun untuk membersihkan tempat yang akan digunakan untuk tidur. Dalam syarah Sahih Muslim diterangkan, bahwa seseorang hendaknya mengibaskan kasurnya sebelum tidur, baik dengan tangan, sapu lidi, kain sarung atau sejenisnya. Mengibas sebanyak 3 kali, sebagaimana yang tertuang dalam Fathul Bari. Tidak lupa pula membacakan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kibasannya. Kalimat Bismillah menjadi yang terpenting, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat Imam Muslim. Bagi orang yang bangkit dari tidurnya dan kemudian kembali lagi, berdasarkan pada hadis riwayat Tirmizi, maka hendaknya ia kembali mengibas kasurnya lagi. Lidi yang dikibaskan ke kasur tempat di mana kita akan tidur, akan mengusir segala bentuk gangguan yang kemungkinan menetap di atasnya. Semisal jin yang menempati kasur-kasur itu, akan terusir dengan kibasan yang kita lakukan. Selain itu, bisa juga untuk menghindari adanya kotoran-kotoran lain. Larangan tidur satu selimut. Janganlah pria melihat aurat pria yang lain dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita yang lain, dan janganlah pria berkumpul dengan pria lain dalam satu selimut, dan janganlah wanita berkumpul dengan wanita lain dalam satu selimut. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Seorang laki-laki tidak boleh berkumpul di satu selimut atau kain dengan laki-laki lain. Hal yang sama juga berlaku pada wanita. Hukumnya haram, jika di antara keduanya tidak ada pembatas.
Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang haramnya menyentuh aurat orang lain, di bagian tubuh apapun dari orang tersebut, dan ini adalah sesuatu yang sudah disepakati. Karena melakukan hal tersebut berpotensi menjadikan keduanya saling melihat aurat satu dengan yang lainnya, juga berpotensi untuk saling menyentuh aurat satu dengan yang lainnya. Menyentuh aurat orang lain itu haram, seperti halnya melihat aurat orang lain. Berbaring ke sisi kanan. Apabila kalian hendak mendatangi tempat tidur, maka berwudulah seperti wudu kalian untuk sholat kemudian berbaringlah ke sisi kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian sahabat Hudzaifah mengatakan bahwa Rasulullah SAW, apabila tidur beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Bukan tanpa alasan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berbaring ke sisi kanan. Sebab secara medis, ternyata tidur berbaring menghadap ke kanan menghasilkan manfaat bagi tubuh. Jamal Muhammad Az-Zaki dalam buku Sehat dengan Ibadah menjelaskan, tidur berbaring menghadap ke kanan berpotensi membantu melancarkan peredaran darah dari sel bagian kiri jantung yang terletak di bagian atas ke seluruh tubuh, kecuali pembuluh aorta. Dalam posisi ini, seluruh anggota tubuh selain tangan kanan berada sejajar dengan hati dan di bawahnya. Karenanya, darah dapat mengalir ke bagian-bagian tubuh tersebut dengan mudah sesuai dengan hukum gravitasi. Dengan demikian, posisi ini sangat nyaman bagi manusia. Dalam posisi terlentang, darah mengalir ke sebagian besar tubuh, tanpa kesulitan dan dengan posisi jantung yang sejajar dengan tubuh kecuali dahi. Akan tetapi posisi ini tidak lebih memudahkan jantung menjalankan fungsinya dibandingkan berbaring ke kanan. Dengan begitu, maka kutub jantung condong ke arah kanan. Berbaring terlentang tidak memberikan keuntungan pada jantung, melainkan mengharuskannya mengerahkan energi lebih banyak sebagaimana mobil membutuhkan energi untuk berjalan di dataran landai atau rata. Membaca ayat Al-Quran. Dianjurkan bagi setiap orang yang hendak tidur untuk membaca ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu, di antaranya membaca ayat kursi. Berdasarkan hadis tentang kisah Abu Hurairah yang diajari oleh syaiton tentang ayat kursi, kemudian dia berkata, "Jika engkau membacanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan menjagamu dan syaiton tidak akan mendekatimu hingga pagi." Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berdasarkan hadis Aisyah dia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila hendak tidur beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya lalu meniupnya seraya membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke bagian tubuh yang bisa diusap. Dimulai dari kepala, wajah dan bagian tubuh lainnya sebanyak 3 kali. Membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dari Abu Mas'ud Al-Badri'i bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya di waktu malam maka akan mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membaca doa. Bukan hanya sebagai pengingat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Maha Pemilik kehidupan, doa sebelum dan sesudah bangun tidur memiliki banyak manfaat. Saat tertidur, manusia tetap membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca doa sebelum tidur, kita dapat terhindar dari mimpi buruk, terhindar dari gangguan syaiton, dan tetap dapat bangun kembali di keesokan harinya. Ketika tidur, bisa saja kita tidak bangun lagi. Maka dari itu, ketika bangun tidur dan kita masih bisa merasakan kehidupan, sebaiknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa. Membaca doa bangun tidur merupakan bentuk syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjaga kita saat tidur dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bangun serta menjalankan aktivitas seperti biasa. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku mati dan hidup. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku serahkan segala urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu.
Tidak ada tempat bersandar dan tempat menyelamatkan kecuali kepadamu, ya Allah. Aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus. Maka jika engkau meninggal pada malam harinya sungguh engkau meninggal dalam keadaan fitrah dan jadikanlah doa tersebut akhir yang engkau ucapkan. Apa yang harus dilakukan jika bermimpi? Dari Abdullah bin Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan mimpi yang buruk dari syaitan. Maka apabila salah seorang di antara kalian bermimpi buruk, hendaklah ia meludah ke arah kiri dan mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejelekannya. Sesungguhnya hal itu tidak akan memudorotinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mimpi yang baik adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan mimpi yang buruk dari syaitan. Apabila bermimpi baik hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menceritakannya kepada orang yang menyukai. Sebaliknya, apabila ia bermimpi buruk, maka hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali, berpindah tempat, sholat 2 rakaat. Dan janganlah ia menceritakan kepada seorang pun. Jangan tidur dengan posisi terlungkup. Dari Tifah Al-Ghifari dia berkata, suatu ketika tatkala aku tidur di dalam masjid, tiba-tiba ada seorang yang menghampiriku, sedangkan aku dalam keadaan tidur terlungkup. Lalu dia membangunkanku dengan kakinya seraya berkata, bangunlah. Ini adalah bentuk tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku pun mengangkat kepalaku, ternyata beliau adalah Rasulullah SAW. Tidur dengan posisi tengkurap sangat tidak sehat karena bisa menghambat kinerja jantung dan pernapasan. Tidur tengkurap makruh dilakukan jika seseorang memang membutuhkannya. Seperti dalam terapi atau pengobatan, maka boleh tidur dengan kondisi tersebut. Dibencinya tidur di atap rumah tanpa pagar pelindung. Dari Ali bin Syaiban, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur di atas rumah tanpa penutup atau penghalang, maka sungguh telah terlepas darinya penjagaan. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa tidur dalam kondisi ini, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menjaganya. Jadi seolah-olah seperti orang yang meninggal yang darahnya tidak berarti. Jika ia terjatuh dan meninggal, berarti darahnya dianggap sia-sia, sebab ia tidak berusaha untuk menghindari sebab munculnya mara bahaya tersebut. Ini karena jika seseorang tidur dalam keadaan demikian, dia bisa saja mengguling ketika tidur hingga terjatuh dan mati. Dalam hal ini, tidak ada tindakan hukum yang bisa ditegakkan atas kematiannya. Membaca doa ketika bangun tidur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari. Bangun dari tidur merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia senantiasa bersyukur kepada Sang Pencipta. Karena hidup dan mati, hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan kita kali ini tentang adab tidur, menurut tuntunan Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa dalam lindungan serta limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.